hidup. Ya. Apa saja itu makhluk hidup? Masih ingat ya? Apa itu? Ya, itu namanya makhluk hidup. Coba perhatikan gambar ini. Kelihatan Cak? Kelihatan. Coba perhatikan. Di situ ada gambar yang ditampilkan. Coba sebutkan komponen biotik apa saja yang ada pada gambar tersebut. Biotik ini namanya ekosistem, hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Coba gambar yang kedua. Terlihat Cak? Terlihat. Di sini ada komponen biotik apa saja? Coba disebutkan. Loh, biotik itu yang apa? Ya coba. Iya, makhluk hidup, betul sekali. Berarti makhluk hidupnya apa saja yang termasuk komponen biotik? Kupu-kupu, ular katak. Itu namanya komponen biotik. Kalau abiotiknya apa? Cahaya matahari, udara, air, tanah. Bisa menyebutkan ya? Bisa. Itu namanya komponen biotik ya. Sekarang coba dibuka bukunya itu, materi. Materinya dibuka, coba dibaca yang keras. Pengertian rantai makanan. Dibaca yang keras. Tio, siapa yang mau membaca? Silakan Tio. Pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Ya, betul. Siapa yang sudah tahu sekarang apa itu rantai makanan, Cak? Rantai makanan adalah Ya. hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Hubungan makan apa? Makan. Dimakan antara makhluk hidup. Coba diulangi. Mas Dika, apa itu pengertian? Pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Ya, tahu semuanya? Ya, sudah. Kita lanjutkan. Coba siapa yang mau membaca tumbuhan hijau? Silakan. Ya, Hasna, Mbak Hasna. Tumbuhan hijau menggunakan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Fotosintesis adalah proses membuat makanan sendiri pada tumbuhan hijau. Ya. Yang pertama peranan pada tumbuhan hijau. Kalian semua tahu ya, tumbuhan hijau itu tidak membutuhkan makanan dari tumbuhan lain. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Karena bisa membuat makanan sendiri. Iya, tepuk tangan buat Mas Haji. Karena tumbuhan hijau bisa membuat makanannya sendiri. Disebut apa, Cak? Nah, disebut apa? Fotosintesis. Bagus. Sekarang coba dibaca lagi peranan dalam rantai makanan binatang. Siapa yang mau membaca? Ya, Sajid. Binatang herbivora memakan tumbuhan
kedua. Binatang yang kedua itu disebut peranannya sebagai konsumen tingkat dua dan seterusnya. Nah, bisa dimengerti? Sekarang peranan yang berikutnya adalah rantai makanan. Ada tumbuhan hijau, ada binatang, yang terakhir ada apa, Cak? Pengurai. Coba siapa yang mau membaca yang keras? Pengurai, silakan. Ya, bagus Mas Dika. Pengurai jamur atau bakteri akan mengurangi makhluk hidup lain yang sudah mati atau gagal. Oleh karena itu, jamur dan bakteri berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Nah, ini yang terakhir dalam peranan rantai makanan.
rata-rata. Ya, itu contoh konsumen. Mengapa dikatakan konsumen? Karena dia tidak bisa apa Cak? Betul, tidak bisa membuat makanannya sendiri. Bisa membedakan apa itu produsen, apa itu konsumen? Kalau produsen tadi apa Cak? Ya, makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Apa itu konsumen? Yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Bagus. Yang terakhir produsen, konsumen. Yang terakhir adalah pengurai atau dekomposer. Apa itu dekomposer? Dekomposer tadi atau pengurai itu adalah menguraikan bangkai, ya, bangkai tumbuhan atau hewan yang sudah mati, kemudian mengembalikan nutrisinya. Jadi yang sudah mati tadi nutrisinya dikembalikan lagi ke tanah, dan tanah itu nanti akan digunakan tumbuhan untuk fotosintesis. Jadi saling keterkait, saling berhubungan. Mengerti anak-anak? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan video pembelajaran ini. Semuanya hadap ke depan ya. Ya, gambarnya. Perhatikan. Sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai yang bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 atau konsumen 9 adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya, ikan yang telah mati diuraikan oleh dekomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai.
Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Sahabat cerdas, di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Sekarang coba kalian perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang rantai makanan. Semoga video ini memudahkan. Nah, dari video pembelajaran ini tadi sudah semakin jelas atau masih bingung anak-anak tentang rantai makanan? Sudah jelas? Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lakukan pada LKPD ini ya. Nanti anak-anak akan dibagi dalam beberapa kelompok. Ada 4 sampai 5 kelompok ya. Yang dalam kelompok ini nanti anak-anak mencarikan informasi dari rantai makanan tersebut. Kemudian anak-anak nanti maju per kelompoknya, kemudian menceritakan bagaimana susunan rantai makanan beserta komponennya ya. Siap? Siap? Maka ayo tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, ini silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Nih kelompoknya ini dua, Rafa dan Sevi ini juga. Silakan disiapkan dulu. Gunting, lem, sama spidolnya ya. Nih. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Nah, ayo, nih, kamu gunting, kamu beri tanda ya, urutannya. Ini kelompoknya Dika, ini kelompoknya Dika. Kita nanti komponen. Silakan
Silahkan berdiskusi dengan temannya. Ini kalau ini, ya. Mana kertasnya? Nah, yuk ditulis. Gunting dulu. Ini sudah ada petunjuknya. Silakan dibaca petunjuknya. Ini udah digunting. Gak usah, gambarnya saja. Iya, gambarnya. Dibaca petunjuknya. Yuk, silakan berdiskusi dengan temannya. Mana dulu urutannya? Urutan rantai makanannya yang mana? Silakan digunting. Ayo, silakan bekerja. Ya, pelan-pelan. Ya, silakan digunting. Ya, tidak apa-apa. Ya, digunting. Ya. Ya, silakan bekerja. Semuanya bekerja bersama. Ya, ini sudah satu. Dan urutan? Ya, ya. Ya, sip. Terserah sampean. Ini boleh? Bisa, ya. Lantai. Sudah? Ada Pak? Ini dapat belum? Gak apa-apa. Oh iya. Alif yang gunting, Anas yang nempel. Biar cepat, silakan. Nempel. Nah, nempel namanya yang benar. Ini ya, namanya offset. Kalau nulis pakai spidol atau ballpoint ya, jangan pensil nanti tidak terlihat cepat tidak. Oh, cuci aja apa-apa.
Ya, ya silakan ditempel. Nanti apa sudah ditempel? Ya, bagus. Tempel dulu. Ya, sudah jadi? Ya, ya, terus ya ditulis. Nah, ini namanya peranannya sebagai apa? Tulis. Ya, terus di atasnya. Mas benar ya? Tapi tidak kelihatan pakai jolong. Pinjam tuh spidolnya Anas. Ya. Terus ini apa peranannya? Ya. Ya, sudah paham Sajid ya? Terus. Nah, silakan. Ini namanya apa?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok mana dulu? Namanya siapa ya? Ini dong. Nah, bukan namanya. Nama kamu dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Saifah. Ya. Saya adalah Nah, dari kelompok mana? 3. Ya, coba silakan jelaskan. Pantai Makanan di Sawah. Ya. Pertama siapa itu? Produsen. Apa itu? Tadi Ya, betul. Lalu? lalu pasti dimakan oleh konsumen tingkat 1. Ya. Terus? Itu konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2. Apa itu? Ya, bagus. Kemudian? Itu konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3. Ya, bagus. Kemudian? Kalau konsumen tingkat 3 mati, diuraikan oleh pemurah. Sudah ya, bagus. Tepuk tangan, beri semangat untuk kita yang sudah berani tampil. Ya, silakan duduk. Bagus sekali, Mas Ajib dan Mas Angga. Ada lagi kelompok lain yang sudah selesai, silakan mempresentasikan di depan. Ya, Pak Pio, silakan. Maju. Ya, gak apa. Yang sudah selesai tadi bisa ditempel di sana ya. Coba hasil karyanya yang sudah selesai bisa ditempel di papan pajangan ini. Ditempel dulu di sana. Ya, di sana. Yang sudah selesai hasil karyanya bisa ditempel di sana. Oke. Selanjutnya ada kelompok 1. Bagus sekali. Silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Ya. Perkenalkan, nama saya Vio. Di Ya. samping kiri saya Raisa. Di samping kiri saya Ber. Ya, bagus. Silakan, Mbak Pio. Lantai Lantai makanan di mana itu? di hutan. Ya, bagus. Apa itu yang pertama? Yang pertama produsen. Ya, konsisten. Kemudian Produsen dimakan siapa dimakan itu? konsumen tingkat 1. Siapa itu konsumen tingkat satunya? Hewan. Hewan apa namanya? Rusa. Ya, kemudian Kemudian dimakan oleh hewan harimau. harimau itu Konsumen tingkat 2. ya peranannya sebagai konsumen tingkat 2. ya, terus lanjut. Kemudian harimau mati Harimau mati jadi bangkai ya. jadi Bangkainya bangkai atau dekomposer. kemudian dekomposer itu menguraikan, coba dijelaskan menjadi apa? Jadi bakteri. Nah, diuraikan oleh bakteri atau jamur. Ya, nutrisinya dikembalikan kemana? Tanah. Tanah. Di tanah dimanfaatkan oleh siapa? Tumbuhan. Oleh tumbuhan hijau. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan ditempel di sana karyanya. Gambarkan di papan pajangan. Ya. Coba anak-anak sekarang semuanya dilihat di papan sini. Nah, semuanya sudah bisa, bagus-bagus ya. Sekarang coba perhatikan. Nah, ayo kita nyanyi dulu. Ada yang tahu?
Ya. Silakan dikerjakan ya. Ini evaluasi untuk mengetes kemampuan kamu. Jadi dikerjakan sendiri, tidak kelompok seperti tadi, ya. Ada yang belum dapat? Silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai langsung kita bahas, ya. Untuk mengetahui pemahaman kamu, maka harus dikerjakan sendiri. Sudah selesai anak-anak? Silakan siapa yang mau menjawab nomor 1 angkat tangan. Ya bagus Mbak Pio. Silakan Mbak Pio dibaca. Rantai makanan menunjukkan hubungan B. Aliran energi dalam ekosistem. Ya tepuk tangan buat Mbak Pio. Silakan sekarang nomor 2. Ya bagus Mas Dika ya. Makhluk hidup yang berperan sebagai proses dalam rantai makanan adalah tumbuhan hijau. Ya tumbuhan hijau. Tepuk tangan buat Mas Dika. Sekarang nomor 3. Siapa yang? Ya Mas Ajit. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Herbivora. Bagus sekali. Tepuk tangan juga yang semangat buat Mas Ajit. Nomor berapa Cak? 4 siapa? Silakan nomor 4. Ya nomor 4. Hasna? Ya silakan Hasna. Urutan yang benar dalam sebuah rantai makanan adalah tumbuhan, herbivora, karnivora, omnivora. Ya tepuk tangan buat Mbak Hasna. Nomor 5. Silakan nomor 5. Ya Sabil. Jika populasi serangga di suatu ekosistem menurun, maka yang akan terjadi populasi burung pemakan serangga menurun. Ya tepuk tangan buat Mas Sabil. Nomor berapa? 6. Silakan nomor 6 siapa? Ya Nafisa. Perhatikan rantai makanan berikut: tungku, belalang, katak, ular. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 adalah katak. Kata betul sekali, tepat sekali. Tepuk tangan buat Nafisa. Nomor 7. Siapa nomor 7? Ya, siapa nomor 7? Nomor 7. Silakan nomor 7. Ya, Sajid silakan. Apa yang terjadi jika salah satu mata rantai dalam rantai makanan putus? Apa yang akan terjadi? Yang terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Ya, tepuk tangan buat Mas Sajid yang sudah 2 kali menjawab ya. Bagus. Sekarang nomor 8. Oh, banyak yang mau menjawab. Silakan Mas siapa? Contoh rantai makanan yang benar adalah Ya. Apa itu yang pertama? tadi. Nah, Maka nah, nah. Nah, Tepuk tangan buat Mas Rafa. Bagus sekali. Nomor 9. Silakan. Ya, Mbak Raisa. Mengubah sisa-sisa organisme menjadi zat hara. Bagus. Nomor 10. Ayo tinggal 1. Siapa yang belum? Siapa yang bisa menjawab? Oh, Mas Sajid lagi 3 kali. Bagus sekali. Silakan. mengapa rantai makanan penting bagi kehidupan di bumi? Ya. Apa jawabannya? Untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Iya. Tepuk tangan yang keras
yang bagus. Tepuk tangan untuk Mbak Vio. Ada yang bisa menjawab temannya? Oh, Mas Sajid. Tadi pertanyaannya apa Mbak Vio? Silakan bilang. Kenapa tumbuhan hijau tidak memakan tumbuhan yang lain? Kenapa tumbuhan hijau tidak memakan tumbuhan yang lain? Mas Sajid silakan dijelaskan. Karena tumbuhan itu dapat tumbuh makanan seperti bunga, pokok, Iya, tepat sekali. Betul sekali. Ya, anak-anak hebat semuanya sudah jelas? Sudah bisa dipahami pelajaran kali ini? Ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pelajaran yang selanjutnya. Untuk kali ini peserta didik sudah bagus, sudah paham semuanya. Nah, untuk kali ini, untuk lebih semangat, coba semuanya berdiri. Ayo kita tutup dengan nyanyian seperti ini ya. Sekali lagi tolong dinyanyikan. Ayo semuanya berdiri. Ya, ingat ya. Ayo. Ayo sekali lagi. Masih semangat anak-anak hebat? Kelas 5. Ya, terima kasih. Hari ini pelajarannya sangat luar biasa. Bu Guru Amiri